dengan orang yang memandang Nabi Muhammad dengan sempurna, apa mungkin ia tidak mendapatkan keberkahan dan juga limpahan madad dari Rasulullah secara sempurna? Seperti Abah Gurzo Kumpul, beliau memandang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sedikit pun celak, ragu dan naik turun keimanan dan kecintaannya. Semakin naik terus kecintaan beliau kepada Nabi kita Muhammad. Ainul mahabbahnya, pandangan cintanya dengan sempurna. Kalau kita waktu saat duduk di majelis, adanya baca maulid, adanya cerita Nabi, mulai pulang tumbuh cinta lawan Nabi Muhammad. Mun di luar hilang cintanya lawan Nabi Muhammad, mulai cintanya lawan aluh, lawan yang hijau, kuning, habang, ya itu kita. Tapi kalau orang yang sudah sempurna cintanya kepada Rasulullah, mau di masjid, mau di luar, mau di rumah, mau di dalam WC, semua gerak-geriknya yang diingatnya lah gerak-gerik Nabi Muhammad. Ini orang yang memandang secara sempurna dengan pandangan cinta, maka mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad. Ya Allah. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan yuhibbuhum wa yuhibbunah, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dia Allah mencintai mereka, lalu mereka mencintai Allah. Kalau dibahasakan dengan bahasa Nabi Muhammad, dia Nabi Muhammad mencintai mereka, lalu mereka mencintai Nabi Muhammad. Di sini bisa kita tarik bahwa kita saja tidak akan bisa mencintai Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad tidak mencintai kita. Kita saja tidak bisa mencintai Allah kalau Allah tidak mencintai kita. Dalilnya yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah dulu mencintai orang yang dicintainya, maka orang yang dicintainya itu tertarik cintanya kepada Allah. Mereka yang tidak ada cinta dengan Rasulullah, wal'iyadzubillah, kalau kita tarik dengan bahasa Al-Quran tadi, berarti Rasulullah kada cinta dengan orang itu. Kalau ada orang yang tidak cinta kepada Allah, kita tarik dalam bahasa Al-Quran tadi, yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah kada mencintainya. Di bahasa Quran lah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya Allah. Jauh Bapak Ibu, sebelum kita itu mencintai Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah mencintai kita. Jadi kita bisa cinta dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad cinta lawan kita. Kita merindukan Nabi Muhammad itu bisa karena Nabi Muhammad merindukan kita. Wal'iyadzubillah, jangan sampai terjadi kepada diri kita, kita tidak ada sedikit pun rindu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak merindui kita, tidak menginginkan kita. Bahkan kan ada dalam hadis Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu mendapatkan syafaat dan keampunan Allah kecuali golongan mujahirin. Berarti orang ini terlepas dari pandangan kasih sayangnya Nabi Muhammad. Ada ujar Nabi Muhammad, umat dari umatku itu kadang mendapatkan syafaat dan maafnya Allah. Siapa? Itu golongan mujahirin, lain muhajirin, mujahirin. Siapa itu mujahirin? Orang yang melakukan dosa tapi bangga dengan dosanya, sombong dengan dosanya. Semalam aku mabuk loh. Nah ini nih mujahirin. Semalam aku judi loh. Nah ini mujahirin. Semalam aku ngambil hak orang loh. Nah ini mujahirin. Semalam aku korupsi loh. Nah ini mujahirin. Kalau dulu orang melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi, kalau wayah ini Masya Allah, ya kan, benampak-nampakan. Bahkan siapa yang tidak terjerat oleh hukum dengan kemafiaannya, dia merasa lebih kuasa di bumi itu. Lihat nah, senakan-nakan aku mana ada polisi yang kau nangkap, ujar bangga dengan maksiatnya. Nah, ini mujahirin. Na'udzubillahi min dzalik. Ujaran
manusia seperti kita nih kada lepas daripada kesalahan, itu dia sadari, lalu dia khilaf melakukannya, dia sadar aku salah, ini masih ada harapan mendapatkan ampunan dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Makanya Nabi kita mengatakan syafaati li ahlil kabair, syafaatku itu untuk para pendosa-pendosa yang merasa berdosa. Bukan Nabi katakan syafaatku bagi pendosa yang kadang merasa berdosa. Tidak. Jadi maksud li ahlil kabair adalah pendosa yang merasa berdosa, dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Lalu lagi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kalam hikmah selanjutnya, man ittala ala asraril ibad wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah kana ittila'uhu fitnata alaih wa sababan li jarril wabali ilaih. Ya Allah, orang yang dinampakkan atas rahasia-rahasia kehambaannya pulang. Nah, tadi kan Allah nampakkan kerahasiaan alam malakut, tapi tidak Allah tampakkan rahasia-rahasia kehambaannya kepada orang itu atau kepada kita. Ini pulang Allah tampakkan, Allah perlihatkan daripada asraril ibad. Oh, itu rahasia-rahasia kehambaannya, tapi walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah, tapi dia tidak memperlakukannya dengan rahmat ketuhanan. Itu tidak husnudzon. Allah saja menutupi aibnya, kenapa ikam pas tahu kad ikam tutupi aibnya? Itu bahasanya seperti itu. Ketika wali itu dapat kasyaf, melihat iyakah rahasia-rahasia hambanya, lalu ingin membuka aib itu, ujar Allah, aku aja tuh nutupi aibnya, kenapa kamu nih buka-buka? Maka kada lulus kasyafnya, kada lulus kasyafnya. Walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah, kata Imam Ibnu Athaillah, munnya kada memperlakukan dengan akhlak kasih sayang Tuhannya, kana ittila'uhu fitnatan alaih, maka adalah baginya fitnah, ujian. Wasababan li jarril wabali ilaih, yang akan menjadi sebab datangnya bala-bala kepadanya. Wabal, bala. Ya Allah. Jadi diberikan kasyaf, jangan pian katakan itu sebuah anugerah, itu sebuah ujian. Ketika wali itu lulus pada ujian itu, baru itu sebagai anugerah. Kayak kita juga tuh dikasih soal, itu bukan anugerah, tapi ketika kita bisa menjawab soal ujian, lulus, nah itu baru anugerah. Dikasih ranking 1, ranking 2, ranking 3 sesuai jawaban kita pada soal itu. Begitu juga Allah hadirkan yang namanya kasyaf kepada diri wali sebagai ujian, soal yang harus dijawab oleh wali itu dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Kalau dia masuk